Kita semua tinggal di dalam selokan, tetapi beberapa dari kita melihat bintang-bintang. Makna dari kutipan ini adalah semua orang memiliki masalah dan ujian hidup yang sama beratnya. Tapi hanya beberapa orang yang mampu melihat setitik cahaya terang atau harapan untuk mengubah hidupnya. Dengan adanya harapan sudah menjadi modal yang cukup untuk membuat kamu bergerak mengubah hidup menjadi seperti apa yang kamu impikan. Penyesalan tidak pernah mengubah masa lalu. Kecemasan tidak pernah mengubah masa depan. Jangan ceroboh dalam bertindak dan mengambil keputusan, karena menyesali apa yang telah kamu lakukan tidak akan ada artinya. Lalu jangan pula kamu terlalu cemas dan takut untuk bertindak, karena hal itu tidak akan mengubah apa-apa. Anda hanya hidup sekali, tetapi jika Anda memanfaatkannya dengan benar maka itu sudah cukup. Orang-orang berharap untuk bisa memutar waktu kembali ke masa lalu agar bisa memperbaiki kesalahannya. Kita hanya perlu menggunakan waktu yang ada sekarang dengan sebaik-baiknya. Sebab, meskipun diberi kehidupan ribuan kali, kalau kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik maka hal itu tidak akan pernah cukup. Tantangan adalah sesuatu yang membuat hidup lebih menarik dan mengatasinya adalah sesuatu yang membuat hidup ini bermakna. Bersyukurlah akan ujian hidup yang kamu dapat, sebab dari sanalah asalnya semangat. Jika hidup tidak memiliki tantangan, maka semuanya akan terlihat datar dan tidak asyik untuk dijalani. Jika Anda mengerjakan sesuatu yang benar-benar Anda cintai, maka tak perlu motivasi apapun. Visi itu sudah menarikmu. Agar kita lebih fokus pada minat, bakat dan gairah, hidup ini bukan tentang apa yang kamu kerjakan tetapi tentang apa yang kamu rasakan saat bekerja dan bagaimana kamu mengerjakannya. Membaca untuk pikiran sebagaimana olahraga untuk tubuh. Jika kamu rajin berolahraga, maka kamu akan memiliki bentuk tubuh yang enak dilihat juga sehat. Begitu pula jika kamu rajin membaca, kamu akan memiliki pikiran yang indah dan positif. Ia yang mengerjakan lebih dari bayarannya, suatu hari akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Agar kita bekerja dengan sepenuh hati dan jangan pedulikan seberapa besar bayaran yang didapat. Jangan pula cemas, sebab jika saat ini kamu sudah memberikan versi terbaikmu dalam bekerja dan bersabar menghadapi segala situasinya, maka suatu saat kamu akan mendapatkan hasil yang jumlahnya tak pernah kamu duga. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda merasa lebih hidup. Sebab yang dibutuhkan dunia adalah orang-orang yang antusias. Jangan terlalu fokus untuk melihat keluar dan jangan menghabiskan waktu untuk mencari apa yang terlihat hebat di mata orang lain. Tetapi lihatlah ke dalam dirimu sendiri dan tanyakan, apa minatmu, apa bakatmu, dan apa yang kamu cintai. Awalnya kita membentuk kebiasaan, setelahnya kebiasaanlah yang membentuk kita. Kalahkan kebiasaan buruk Anda atau mereka akan mengalahkan Anda. Kita melakukan sesuatu yang berulang-ulang dan terus-menerus dalam waktu yang cukup panjang sehingga hal itu menjadi kebiasaan. Lalu kita akan terbentuk untuk menjadi seperti itu seterusnya. Jika kebiasaan yang kita miliki itu buruk, maka segeralah mengubahnya. Cara paling mendasar dan kuat dalam hidup untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Cukup mendengar, sebab hal terbaik yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian. Dengan mendengar kita jadi paham, dengan mendengar kita jadi ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Dengan mendengar kita jadi saling mengenal satu sama lain dan saling terhubung. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah Anda miliki dalam hidup, maka Anda perlu melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Saat kita ingin suatu perubahan dalam hidup, buat suatu terobosan baru sehingga pintu kemungkinan terbuka lebar. Jangan mengharapkan hasil yang lebih jika kamu masih melakukan cara-cara lama, jika kamu masih memiliki kebiasaan-kebiasaan lama dan pola pikir yang lama. Ubah dulu semua itu. Permata tidak dapat dipoles tanpa gesekan, manusia tak akan pernah sempurna tanpa cobaan. Begitu pula dengan diri kita, hidup memberikan begitu banyak benturan dan gesekan yang membuat kita merasakan sakit juga derita.
Itu pula yang membentuk kita menjadi manusia yang sempurna, yaitu manusia yang memiliki kebijaksanaan. Manusia menaklukkan dunia dengan mengalahkan dirinya sendiri. Musuh terbesar manusia adalah diri sendiri. Maka saat kita berhasil mengalahkan diri sendiri, kita telah memiliki seluruh isi dunia ini. Tak ada kata gagal kecuali kita berhenti untuk mencoba. Saat kita memilih untuk berhenti mencoba, artinya kita telah dikalahkan oleh diri sendiri, yaitu sifat mudah menyerah. Sudah saatnya kamu menyadari bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang sangat kuat dan ajaib. Melebihi hal-hal eksternal yang memengaruhimu menari seperti boneka. Selama ini kita bertingkah seperti boneka yang bergerak sesuai keinginan orang lain, bukan keinginan sendiri. Sangat penting untuk mengenal diri sendiri sampai kita menemukan suatu kekuatan dari dalam diri kita yang begitu ajaib. Bangun dan wujudkan mimpi Anda, atau orang lain akan menggunakan Anda untuk mewujudkan mimpi mereka. Jangan takut untuk mewujudkan mimpimu. Meskipun mungkin bagimu impian itu tidak seindah apa yang orang-orang impikan. Sekecil apapun harapanmu, kamu harus mewujudkannya karena hal itu akan memberikan makna tersendiri bagi dirimu. Ketika seseorang memiliki dasar yang benar dalam hidup, mereka tak perlu mencari persetujuan dari orang lain. Jika kamu sudah menemukan prinsip hidup yang tepat, jika kamu sudah memegang pedoman yang kuat, jika kamu sudah memiliki keyakinan yang hebat di dalam hati, mengapa kamu harus meminta persetujuan dari orang lain lagi? Belajarlah untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak membawa perbedaan. Informasi dan omongan orang lain jangan terlalu membuat kamu pusing. Jika hal itu tidak membuat perbedaan dalam hidupmu, maka abaikan saja. Kamu hanya perlu mempedulikan hal-hal yang bisa mengarahkan kamu bertumbuh ke arah yang lebih baik, jangan buang-buang waktu untuk hal yang sia-sia. Ingat, ini hanya satu hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk. Hidup ini indah secara keseluruhannya. Satu hari yang buruk dan penuh dengan cobaan hanyalah seperti awan mendung yang akan segera berlalu. Maka jangan terlalu fokus pada itu. Bukalah mata lebar-lebar dan lihat kehidupan ini dari berbagai macam sisi, maka kamu akan menemukan sisi indahnya. Kita lebih sering takut daripada terluka, kita lebih menderita dalam imajinasi daripada kenyataan. Hal-hal yang melukai kita masih bisa dihitung jumlahnya, sementara ketakutan yang kita miliki lebih besar daripada rasa sakit yang kita dapat. Kita seringkali membayangkan hal-hal yang belum tentu terjadi, kita menduga-duga bahwa sesuatu hal buruk akan menimpa sehingga akhirnya membuat pikiran dan hati menderita. Kendalikan nafsumu. Jangan menaruh hatimu pada begitu banyak hal dan kamu akan segera mendapatkan apa yang dibutuhkan. Kita terlalu bernafsu akan pujian dan cinta yang berasal dari luar, sehingga lupa memperhatikan apa yang benar-benar kita butuhkan. Jika saja kita fokus pada hal yang penting-penting saja, maka akan lebih mudah untuk mendapatkan apapun yang kita butuhkan dalam hidup.